pagi anak-anak sekolah minggu Efratakid. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak. Halo. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, oh yes. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk, adik-adik yang di rumah,
Kita semua berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan namamu, mengurapi kami semua Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Sehingga lewat ibadah kami Bapa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami semua dan berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka boleh memuji Tuhan dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah semua sehat. Saya pasti yakin kita semua pasti sehat. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah berdiri, kita nyanyi dengan sukacita. Kasih Yesus indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus, indah indah, oh indah. Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ya, puji Tuhan. Saya yakin adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Yesus ada di hatiku. Aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa karena aku disayangnya. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku bohong, pasti ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku setia, bila Yesus menyuruhku taat, pasti ku jawab yes, yes, yes. Aku anak sekolah minggu, Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus. Yesus ada di hatiku. Aku rajin ke gereja,
Yes, yes, yes. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku bohong, pasti ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku setia, bila Yesus menyuruhku taat, pasti ku jawab yes, yes, yes. Ya. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian. Kesukaanku hanya firman-Mu. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Nanti Kak Dion berdoa buat firman Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepala, ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, pagi ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami buka hati kami untuk cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, terjadi peperangan antara bangsa Israel
dan bangsa Filistin. Siapa tadi? Bangsa siapa? Israel dan Filistin. Adik-adik, di antara tentara bangsa Filistin ada seorang pahlawan yang begitu luar biasa. Pahlawan Filistin ini berasal dari Gad. Ya, dia orang Filistin, dia pahlawan Filistin, dia orangnya tinggi. Kalau di dalam Alkitab ditulis dia tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, itu adik-adik sama dengan kurang lebih 2,7 meter. Hampir 3 meter tinggi. Nah, udah tinggi, besar, terus dia dilengkapi dengan peralatan perang. Dia pakai ketopong, baju jirah. Baju jirahnya tuh baju jirah bersisik dan beratnya mencapai 5.000 sikal. Atau kalau kita dihitung dengan kilogram itu bisa mencapai 55 kilogram. Berat banget itu. Mungkin adik-adik juga beratnya nggak nyampe 55 kilogram. Tapi ini pahlawan Filistin ini bajunya sampai 55 kilogram. Baru bajunya aja loh. Dia punya tombak. Tombaknya itu beratnya, mata tombaknya aja itu 7 kilo. Berat banget. Tahu nggak adik-adik siapa nama pahlawan Filistin ini? Namanya Goliat. Wah, ini pahlawan Filistin ini namanya siapa tadi? Goliat. Nah, adik-adik, ketika Goliat muncul ke permukaan dan dia berseru kepada orang Israel, "Hei orang Israel, siapa di antara kamu yang jago berperang, yang mampu menghadapi saya? Maju ke depan, saya akan hadapi." Melihat Goliat yang tinggi besar, melihat Goliat yang gagah perkasa, tentara-tentara Israel sampai raja Israel yang namanya Saul menjadi ketakutan. Mereka takut melihat Goliat, mereka sembunyi. Ayo adik-adik, siapa di antara adik-adik yang di rumah penakut seperti orang Israel? Pasti banyak adik-adik penakut. Takut sama apa? Takut sama hantu. Takut apa lagi? Ada yang takut kecoa. Takut apa lagi? Takut gak dikasih uang jajan. Nah, adik-adik, ini orang Israel melihat Goliat yang begitu besar, pada takut. Mereka gak berani melawan Goliat. Mereka gak berani, takut. Mereka sembunyi. Di saat tentara-tentara Israel ketakutan, ada seorang anak muda. Dia disuruh oleh papahnya menemui kakak-kakaknya yang lagi berperang. Kakak-kakaknya ini adalah termasuk tentara-tentara Israel yang ketakutan. Nah, datang seorang anak muda ingin membawa makanan menemui kakak-kakaknya. Ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia bingung. Loh, kok tentara-tentara Israel pada takut? Loh, kok tentara-tentara Israel pada sembunyi? Dia bertanya kepada tentara-tentara Israel, Om, kenapa Om? Kok pada takut? Om, kok pada sembunyi? Tentara Israel berkata kepada anak muda ini, "Itu tuh, lihat di sana. Ada pahlawan orang Filistin yang gagah perkasa. Kami gak sanggup menghadapinya.
Ini anak muda ini bingung. Siapa itu pahlawan Filistin yang berani mengolok-olok orang Israel? Dia ketemu sama kakaknya. Kakaknya bilang, "Hei, Daud, ngapain kamu kesini?" Nah, adik-adik, nama anak muda ini tadi adalah Daud. Siapa namanya? Daud. Ini Daud dimarahin sama kakak-kakaknya. "Daud, ngapain kamu kesini? Kamu tidak tahu ini tuh lagi masa rawan. Ini tuh lagi masa bahaya. Cepat pulang sana, pulang. Daud bilang, "Sorry ya bro." Bro apa kakak? Kakak ya. Masa panggil sama kakak bro ya? Nggak sopan nih adik-adik ya. Adik-adik ada nggak yang manggil ke kakaknya bro? Ada nggak? Ada? Wah, kalau manggil ke kakak jangan bro ya, kakak. Ini Daud bilang sama kakaknya, "Tidak kakak, Daud bukan orang pengecut. Daud bukan penakut. Daud tidak takut sama orang itu." Wah, ketika Daud ngomong demikian, ada yang mendengar dan dilaporkan kepada Raja Saul. Akhirnya Daud dipanggil oleh Raja Saul. Akhirnya Daud bertemu Raja Saul. Raja Saul bilang, "Daud, apakah kamu berani melawan Goliat?" Daud bilang, "Iya tuanku Raja, aku berani." Kata Raja Saul, "Daud, kamu masih kecil loh, kamu masih anak-anak. Bagaimana mungkin kamu melawan Goliat yang begitu besar?" Daud bilang, "Tuanku Raja, Daud sudah biasa menggembalakan domba milik ayah saya. Kalau ada beruang, kalau ada singa yang ingin menerkam domba-domba saya, maka saya lawan itu beruang, saya lawan itu singa, saya patahkan giginya, saya bunuh singa, saya bunuh beruang. Kalau Tuhan izinkan saya bisa melawan singa, melawan beruang, maka pasti Daud bisa mengalahkan itu Goliat orang Filistin itu." Terus kata Saul, "Oke, kalau begitu, kalau kamu berani melawan itu orang Filistin, ini pakai baju jirah, ini pakai pedang." Daud yang masih kecil mau cobain bajunya Raja Saul. Pas lagi dicobain, Daud gak bisa bergerak. "Tuanku Raja, ini baju terlalu berat, aku gak bisa. Aku tidak terbiasa dengan baju ini." Terus kata Raja Saul, "Lah, kalau begitu gimana kamu mau bisa perang? Lawan kamu itu orang yang besar loh." Kata Daud, "Tidak apa-apa tuanku Raja, aku pasti bisa menghadapinya." Daud gak perlu pakai perlengkapan ini. "Dengan nama Tuhan aku akan hadapi." Nah adik-adik, ini Daud tidak pakai senjata untuk melawan Goliat. Tapi Daud melawan Goliat pakai nama Tuhan. Pakai apa? Nama Tuhan. Wah adik-adik, tadi siapa yang penakut di rumah? Yuk, yang penakut di rumah biar tidak jadi penakut, pakai nama Tuhan seperti Daud. Daud gak penakut. Daud gak takut segala sesuatu karena dia punya Tuhan. Kalau adik-adik punya Tuhan, pasti seperti Daud gak penakut. Nah adik-adik, akhirnya Daud pergi menghadapi Goliat. Sebelum menghadapi Goliat, Daud mengambil batu kerikil. Dia ambil batu kerikil, disimpan di tasnya, dan dia berhadapan dengan Goliat. Setelah dia bertemu dengan Goliat, adik-adik, reaksi Goliat begini, "Apa? Kamu anak kecil mau
salah lihat. Udah pulang. Kamu bukan lawan saya, pulang. Emangnya saya anjing sehingga kamu bawa kayu mau lawan saya? Udah pulang. Kamu anak kecil, sana pulang. Yang lain aja pada takut sama saya, kamu anak kecil. Udah pulang. Daud diremehin sama Goliat. Daud disuruh pulang sama Goliat. Tapi Daud bilang apa? Hei Goliat, saya tidak takut melihat kamu. Kalau kamu datang dengan perlengkapan perang, tapi saya datang melawan kamu dalam nama Tuhan. Goliat bilang, apa? Anak kecil, kamu tuh anak kecil, bukan lawan saya. Sementara Goliat meremehin Daud, Daud ambil senjatanya. Tahu nggak adik-adik, senjata apa yang Daud miliki? Itu senjatanya cuma umban. Umban itu hampir mirip seperti ketapel, tapi bukan ketapel. Dia ambil umbannya, dia ambil batunya, dia putar umbannya seperti ini. Dia lempar dan mengenai dahinya Goliat. Dan batu itu menancap di kepala Goliat. Dan Goliat berkata, bruk. Goliat langsung jatuh. Goliatnya langsung mati. Adik-adik, Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena Daud hebat. Bukan karena Daud jago. Tapi karena apa tadi Daud? Dengan nama Tuhan. Jadi adik-adik, dengan nama Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dengan nama Tuhan, Daud bisa melawan Goliat yang besar. Dengan nama Tuhan, Goliat dihancurkan. Dengan nama Tuhan, Daud menjadi seorang pemberani. Nah, adik-adik, kita mau belajar jadi orang pemberani, bukan jadi penakut. Gimana caranya biar kita nggak jadi penakut? Seperti Daud. Ya, kita seperti Daud, kita mau pakai nama Tuhan. Kalau adik-adik takut, adik-adik harus berkata, dalam nama Yesus, Tuhan ada beserta saya. Dalam nama Yesus, Tuhan ada di pihak saya. Ketika kita berkata, Tuhan beserta saya, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Kita mengalahkan kekhawatiran kita. Kita mengalahkan yang menjadi ketakutan kita kalau kita bersama Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita supaya kita harus selalu bersama Tuhan. Sebab ketika kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik harus selalu bersama Tuhan. Jangan jadi penakut, tapi kita harus sebagai orang yang gagah perkasa, orang yang pemberani seperti Daud. Nah, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan pada saat ini supaya adik-adik semua diberkati dan dikuatkan. Nah, adik-adik, sekarang saya ingin memberikan satu ayat buat kita semua ya. Yuk adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Yuk kita buka Alkitab kita semua di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Yuk cepat yuk buka semua. Yuk kita buka Alkitab kita. Udah dapat ya? Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 13. Kalau sudah, yuk kita baca bersama-sama ya. Di dalam hitungan yang ketiga. Adik-adik di rumah baca yang keras ya. Semangat baca firman Tuhan. Ayo. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara
dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, yang keras, lebih keras lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini. Kita hafal ya ayatnya. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, yuk semuanya adik-adik bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau menyanyikan pujian. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kita melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Yuk kita nyanyi dengan sukacita. Kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan buat kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita semua. Yuk semuanya kita berdoa, kita lipat tangan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita semua. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Saat pagi hari ini kami sudah boleh beribadah sekolah minggu. Semua karena berkat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pagi ini menyenangkan Tuhan. Ibadah kami pagi ini menyukakan hati Tuhan. Sehingga kami semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kami semua diberkati. Karena Tuhan beserta kami Bapa. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, melindungi, menjagai kami semua Tuhan. Sehingga kami ada dalam perlindungan-Mu dan kami ada dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pada saat pagi hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.